Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang entry jurnal umum. Di mana entry jurnal umum ini kita ketahui adalah bagaimana memasukkan atau eh, kode akun apa saja sih yang terkait dengan jurnal umum. Nah, kita akan bahas satu persatu dan saya akan mendemonstrasikan atau membuat tutorial tentang eh, cara menginput jurnal umum. Seperti yang kita ketahui di dalam lembar LKPD yang sudah kalian yang akan kalian terima nanti, saya akan memberikan contoh soal atau transaksi yang berkaitan dengan bengkel munajat yang didirikan oleh Tuan Ahmad Dhani. Bagaimana cara proses inputnya? Kalian perhatikan dan simak baik-baik ya. Di sini sudah tertera dalam bentuk format Microsoft Excel, yaitu eh, kolom-kolom yang akan diinput dalam jurnal umum, di mana kolom yang terdapat dari jurnal umum antara lain yaitu adalah kolom tanggal, nomor bukti, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Kalau sebelumnya kalian telah mempelajari tentang saldo normal, kalian tentu akan sangat berkaitan dengan entry jurnal umum ini, karena akun-akun yang terlibat juga harus diketahui dengan dasarnya yaitu saldo normal. Kolom pertama kali yang kita isi adalah kolom atas. Atas ini adalah terkait dengan nama perusahaan atau perusahaan apa atau bengkel apa atau apa. Karena dalam hal ini adalah kasus studi kasus transaksi yang terjadi adalah bengkel munajat, maka kita namakan di sini adalah kita input nama tempat usaha atau nama perusahaannya itu bengkel. Kemudian untuk baris yang kedua kita isi dengan kegiatan yang kita lakukan. Kalau misalnya karena kita akan membuat jurnal umum, maka yang kita input di sini adalah kegiatan yaitu jurnal. Kemudian untuk baris yang ketiga kita isi dengan periode. Kapan sih periode yang berlangsung di dalam bengkel munajat ini? Seperti yang kita ketahui, yang kalian terima adalah nanti bengkel munajat ini periodenya itu di bulan Oktober 2019. Jadi kalian jangan pernah lupa ya untuk mengisi atas, karena ini yang pertama adalah kolom identitas berisi tentang nama perusahaan, yang kedua adalah jenis transaksi yang akan kita lakukan, kemudian kolom baris yang ketiga adalah tentang periode atau kapan pembukuan itu terjadi. Yang pertama kali diinput di kolom tanggal yaitu adalah kita input tahunnya terlebih dahulu. Kapan tahunnya yaitu 2019, kemudian bulannya adalah bulan Oktober. Huruf ya, huruf saja ya. Nomor bukti ini akan terinput dalam LKPD. Nanti kalian input nomor buktinya seandainya nomor buktinya adalah yang pertama 001, nanti inputnya adalah kolom 0. Kemudian keterangannya, kita lihat transaksinya. Ternyata eh, awal kegiatan atau awal bengkel itu didirikan diawali dengan bulan Oktober tanggal 1. Keterangan yang diinput di dalam sini adalah eh, nama akunnya ya. Nama akunnya. Sekarang Oktober 1, Tuan Ahmad Dhani menyetor uang investasi sebesar 80 juta rupiah dan perlengkapan bengkel sebesar 20 juta rupiah. Berarti analisa yang akan kita bahas adalah pertama, Tuan Ahmad Dhani menyetor uang investasi sebesar 80 juta rupiah. Kalau uang investasi berarti berkaitan dengan kas.
Karena uang tunai ya, yang berpengaruh adalah. Kemudian dia investasi apa lagi sih? Yang kedua adalah perlengkapan bengkel. Otomatis yang bertambah di dalam hal ini adalah perlengkapan. Ya, perlengkapan atau perlengkapan bengkel boleh. Kemudian apalagi sih yang berpengaruh? Selain pertama kali yang berpengaruh adalah kas, kemudian perlengkapan bengkel, yang berpengaruh di dalam transaksi bulan Oktober tanggal 1 ini adalah modal. Modal awal atau modal Tuan Ahmad Dhani. Kas bertambah adanya di debit berapa? Tadi yang ya 80 juta rupiah. Kemudian perlengkapan bertambah ada di debit sebesar 20 juta rupiah. Kemudian apalagi berpengaruh modal. Kalau modal dalam saldo normal bertambah, kalau modal bertambah ada di kredit. Berarti ada berapa modalnya? Berarti perbandingan antara uang tunainya, kasnya ditambah dengan perlengkapan, itulah besaran modal. Berarti modalnya adalah 100 juta rupiah. Menggunakan format dulu ya. Ini kita menggunakan number. Currency counting. Jadinya kita cari pakainya. Simbolnya simbolnya mau kita kurangkan saja ya. Oke. Untuk membedakan antara debit dan membedakan kredit, berarti kalau kas bertambah adanya di debit. Kalau perlengkapan bertambah adanya di debit. Kemudian modal bertambah itu adanya di kredit. Nah, kalian menginputnya tidak seperti ini. Tapi harus agak ke dalam. Ini menunjukkan bahwa posisinya adalah posisi kredit. Kemudian transaksi berikutnya yaitu yang terjadi pada bengkel Munajat, transaksi tanggal 5 Oktober. Jadi kita input. Jadi transaksinya berapa? Transaksi tanggal 5 Oktober yaitu membeli peralatan bengkel secara kredit sebesar 2 juta rupiah. Berarti untuk analisa tanggal Oktober tanggal 5 ini adalah hartanya bertambah berupa peralatan. Kalau dulu langsung peralatan. Peralatan bertambah karena peralatan berupa harta, kalau normal harta bertambah. Peralatannya bertambah sebesar 2 juta rupiah. Oke. Kemudian yang berpengaruh apalagi karena Tuan Ahmad Dhani ini membeli peralatan secara kredit, otomatis yang bertambah adalah betul, bertambah adalah utang usaha. Utang usaha ini ada di kredit. Kalau di kredit posisinya tidak sama, tidak sejajar, harus agak ke dalam. Kita samakan dengan poin yang pertama. Berapa berarti usahanya utangnya bertambah? 2 juta rupiah.
Kemudian transaksi berikutnya yang terjadi pada bengkel Munajat yaitu Oktober tanggal 8. Transaksi yang berpengaruh adalah membeli perlengkapan bengkel sebesar Rp300.000, baru dibayar Rp1.000.000, sisanya dibayar kemudian. Pertama kali yang kita analisa adalah membeli perlengkapan bengkel. Berarti otomatis yang bertambah adalah harta berupa peralatan, peralatan, oh maaf, perlengkapan, perlengkapan bengkel. Kita, bengkelnya kita menggunakan kode akun untuk di dalam buku transaksi, jadi hanya satu. Perlengkapan bertambah di debit, harta bertambah berupa perlengkapan sebesar Rp3.000.000. Kemudian apalagi analisanya untuk nomor 8 ini, untuk Oktober tanggal 8 ini, membeli perlengkapan bengkel sebesar Rp3.000.000, baru dibayar Rp1.000.000. Baru dibayar Rp1.000.000, berarti apa yang berkurang? Oke, kasnya berkurang. Kasnya berkurang ada di kredit. Baru bayarnya berapa? Bayarnya Rp1.000.000. Kemudian apalagi yang berpengaruh? Yang berpengaruh adalah sisanya dibayar kemudian. Berarti dia masih punya utang ya. Utang usaha. Berapa utang usahanya? Karena harga perlengkapan 3 juta, kemudian kas baru bayar 1 juta, berarti sisanya utangnya adalah 2 juta. Kas dan utang usaha ini ada di kredit, makanya posisinya agak ke dalamnya. Kemudian apalagi? Kemudian transaksi Oktober tanggal 10. Transaksi Oktober tanggal 10 adalah mendapat pinjaman uang dari Bank Mandiri senilai Rp5.000.000. Kalau kita mendapat pinjaman, berarti apa yang bertambah? Ya, bertambahnya uang tunai atau kas sebesar Rp5.000.000. Kemudian, kemudian apalagi yang bertambah? Utang usaha. Utang bank. Dibedakan ya, kalau utang usaha itu yang berkaitan dengan kegiatan usaha, kalau utang bank itu berkaitan dengan penambahan modal atau pinjaman tadi. Utang banknya senilai. Sekarang kita perhitungannya dulu biar lebih mudah. Biar lebih mudah. Otomatis. Jadi menggunakan menu auto. Baru 10 transaksi yang akan kalian lakukan. Kemudian untuk sisa transaksinya kalian bisa diskusikan dengan teman-temannya untuk lebih jelas nanti karena sharing atau diskusi berikutnya. Terima kasih. Itu aja pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa menerapkannya. Kita adakan diskusi setelahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.